Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, Bapak Ibu guru dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mbah Guru Harjo, tetap di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak dalam acara obrolan santai. Tenang Bapak Ibu, santai-santai saja. Meskipun demikian kita harus tetap semangat ya. Karena di masa pandemi kita sering santai, banyak waktu luang, kita kerja di rumah, santai sambil ngobrol-ngobrol tentang hal pembelajaran bahasa Indonesia dan permasalahannya. Mungkin lebih bermanfaat daripada kita ngobrol tentang hal-hal yang tidak ada gunanya, daripada ngerasani tonggo, ngerasani konco. Setuju Bapak Ibu ya. Jadi supaya hidup kita bermanfaat. Dan semua ini saya sampaikan demi kebaikan kita bersama. Kita tukar kawruh, saling berbagi Bapak Ibu. Dan sebelum masuk materi, saya doakan semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa beraktivitas. Amin. Baiklah Bapak Ibu, masuk materi. Nah, ini materi kita tentang soal cerita. Ini berawal dari adanya pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan sudah banyak Bapak Ibu. Saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih. Di samping bertanya, saya juga perlu mendapatkan kritikan atau masukan. Mungkin ada kekeliruan dalam hal tulis menulis atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, kalau bermanfaat di share kepada temannya. Ikuti, tonton ini sampai selesai. Nah, ada yang bertanya demikian Bapak Guru, Pak, soal cerita itu apakah termasuk soal bahasa atau soal matematika? Begitu pertanyaannya. Jadi ada cerita soal, istilahnya kalau matematika soal cerita, apakah itu bisa dimasukkan soal bahasa begitu ya? Nah, jawaban saya begini ya Ibu. Saya tidak menjawab langsung, tapi kita ikuti penjelasan berikut. Jadi mari kita ikuti saja, tidak saya jawab langsung, sebab tanpa contoh nanti kurang pas. Nah, sebelum masuk kepada contoh-contoh, saya sampaikan penting sekali ini. Dan setiap masuk ke materi, saya sampaikan tentang ciri khusus soal bahasa Indonesia. Sebab ini masih belum dipahami oleh semua Bapak Ibu guru, karena terbukti selama ini dalam membuat soal itu tanpa disertai media saji. Jadi setiap soal itu harus disertai media saji. Media saji berupa bahasa dalam segala bentuk disesuaikan dengan materi yang diujikan dan KD-nya. Sekali lagi saya sampaikan, bahasa dalam segala bentuk itu maksudnya bentuk pantun, bentuk gambar, bentuk cerita, percakapan, kalimat, teks sastra, non sastra dan sebagainya, itu bentuk-bentuk bahasa. Nah, media saji tersebut bisa disajikan di awal, artinya ditulis di awal perintah atau pertanyaan, di akhir maupun disatukan dengan kalimat perintah. Dan jika bentuk soal pilihan ganda, media saji dapat disajikan sebagai pilihan jawaban. Yang 4 ini nanti kelihatan sekali. Kemarin sudah, kalimat pertanyaan atau perintah pada setiap soal itu merupakan penentu sebagai alat ukur atau penilaian kemampuan siswa dalam bidang apa atau dalam mapel apa. Ini penting. Nah, ini juga sering diabaikan, tapi tenang saja Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Ini kan cuma ngobrol saja, tukar pendapat. Kalau Bapak Ibu tidak sependapat ya tidak apa-apa. Nah, masuk kepada contoh. Jadi saya tidak menjawab, Pak, soal cerita itu masuk soal cerita bahasa atau matematika. Kita buktikan saja. Ini ada cerita. Judul cerita, pergi ke pasar tradisional. Ceritanya ini,
Tadi pagi Wati dan Nani pergi ke pasar. Mereka berdua pergi dengan naik becak. Sesampai di pasar mereka membeli 5 kg beras, 3 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. 1 kg beras harganya Rp12.000. 1 kg gula pasir harganya Rp13.500. 1 liter minyak goreng harganya Rp12.000. Setelah selesai belanja, mereka pulang dengan naik bemo. Nah, ini cerita singkatnya seperti itu. Saya tanya, apakah ini sudah dapat dikatakan soal? Apakah cerita tersebut sudah dapat dikatakan soal? Jawabnya pasti. Apa? Belum. Ini kan baru cerita saja. Ini media saji. Bahasa dalam bentuk cerita. Ya belum. Itu baru media saji, yaitu bahasa dalam bentuk teks cerita. Akan menjadi soal bahasa ataukah soal matematika tergantung dari rumusan kalimat pertanyaan yang dibuat. Nah, jadi penting sekali rumusan kalimat itu. Cara Jawane ngene. Uripe soal iku dumunung ana ing pitakon. Kalau saya menjelaskan seperti itu. Maaf untuk yang tidak bisa berbahasa Jawa ya. Jadi bahasa Jawane uripe soal dumunung ana ing pitakon. Hidupnya soal mau arah kemana itu tergantung dari pertanyaan. Begitu bahasa Indonesia nih. Contoh, ada cerita seperti ini. Kemudian ada pertanyaan. Siapa yang berbelanja? Mereka naik apa? Siapa yang dimaksud dengan mereka? Apa saja yang dibeli? Banyak sekali yang dapat dibuat kalimat pertanyaannya itu. Berapa harga 1 kg beras? Di sini dijelaskan. Sudah ada. Berapa harga 1 liter minyak goreng? Mereka pulang dengan naik apa? Maka jika pertanyaan seperti ini, monggo dikaji lagi. Saya tunggu. Ini ada cerita. Terus pertanyaannya seperti ini. Jika pertanyaan seperti ini, maka soal tersebut masuk kategori soal apa ya? Bahasa atau matematika? Oke, ya. Soal, monggo, jenengan sendiri yang menentukan. Bedakan dengan ini. Perhatikan teks cerita di atas. Nah, cerita di atas tadi ada ceritanya seperti ini. Kemudian panjenengan menemukan rumusan soal seperti ini. Perintah atau pertanyaan. Berapa Wati harus, mohon maaf ini Wati ini huruf besar jadinya ya. Berapa Wati harus membayar 5 kg beras? Berapa Wati harus membayar 3 kg gula? Berapa Wati harus membayar semua belanjanya? Jika Wati memberikan uang 200.000 rupiah, berapa sisa uang pengembalian yang harus diterima Wati? Nah, coba panjenengan nalar dan seterusnya. Karena banyak yang dapat dibuat soal atau pertanyaan dari media saji cerita ini. Jadi media saji ceritanya seperti ini, bisa dibuat banyak pertanyaan. Kalau pertanyaan seperti ini, siapa yang berbelanja, mereka naik apa saja yang dibeli, berapa harga, semua ada di sini jawabannya. Sudah dinyatakan di sini, sudah diinformasikan di sini. Berarti masuk bahasa atau matematika? Bagus, bahasa. Ini masuk soal bahasa. Tapi ranahnya pemahaman bahasa. Jadi ini masuk soal bahasa Indonesia.
tapi pada aspek pemahaman. Beda dengan ini. Berapa Wati harus membayar 5 kg beras? Di sini dinyatakan 1 kg, ya, dijelaskan, diinformasikan. Nah, sesuai dengan pertanyaan, maka ini semua soal yang tepat untuk mata pelajaran matematika. Karena di sini menghitung, mengurangi, mengalihkan, kemampuan mengalihkan, mengurangi dan sebagainya, ini matematika. Jadi terjawablah sudah dari pertanyaan tadi, Pak, soal cerita itu apakah merupakan soal bahasa atau soal matematika? Jadi bisa soal matematika, bisa soal bahasa Indonesia, tergantung dari pertanyaan yang dibuat. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Jelas sekali. Jadi soal media itu bisa satu, tapi bisa kategori soal bahasa, masuk kategori soal matematika, tinggal pertanyaannya. Mungkin bisa sosial, IPS bisa. Monggo jenengan kembangkan soal-soal itu. Jadi Bapak Ibu misalkan kalau membuat soal tematik, ya jangan hanya ada pada buku saja. Tematik itu tidak hanya tergantung pada buku. Bapak Ibu harus bisa mengembangkan sendiri, membuat sendiri, mengarang sendiri, atau mengambil dari koran, dari majalah, ya kita kembangkan biar bisa berkembang. Jadi bahasa Indonesia itu memang tepat sekali untuk mata pelajaran untuk konsep tematik. Jadi tematik itu tepat sekali karena bahasa membawa segalanya. Bahasa itu membawa matematika. Nah, ini kan bahasa membawa matematika, bisa membawa IPS, bisa membawa IPA, ya. Jadi tepat sekali kalau pembelajaran tematik itu dengan bahasa ini, bahasa nggendong istilahnya, nggendong saanane ilmu, menggendong semua mata pelajaran. Anak bisa padahal tidak pernah ke Amerika, tetapi tahu presiden Amerika siapa karena diantarkan oleh teks bacaan. Anak tahu sejarah 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Kok tahu? Karena diantarkan, dibawa oleh bahasa. Begitu Bapak Ibu ya, setuju. Jadi bahasa itu ada istilahnya pintu gerbang segala ilmu pengetahuan. Kalau pembelajaran bahasa benar, tepat, maka ilmu apapun bisa masuk, bisa diakses oleh anak. Sekali lagi, bahasa adalah merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan. Kalau pembelajaran bahasa benar, maka anak memperoleh segala ilmu pengetahuan apapun, termasuk teori-teori dari bahasa itu, dari teks-teks bacaan itu. Maka dari itu ikuti terus channel ini nanti sampai ke sana. Nah, soal itu kan harus disertai dengan kisi-kisi bagaimana. Nanti saya siap untuk menjelaskan atau memberikan contoh kisi-kisi yang benar. Jadi contoh kisi-kisi yang benar seperti apa supaya soalnya tepat. Gitu Bapak Ibu. Sampai nanti terakhirnya adalah konsep yang saya tawarkan. Kita harus merekonstruksi konsep pembelajaran bahasa Indonesia. Otomatis konsep saya tidak sama dengan yang ada, beda. Jadi kalau Bapak Guru nanti kok tidak sama dengan ini, jelas tidak sama karena ya tadi mencari solusi alternatif yang lain. Nah, saya menyampaikan itu karena ada orang bijak mengatakan nilai yang ada dihasilkan oleh sistem yang ada. Jika nilai ingin berubah, maka sistem harus diubah. Nah, dari situlah saya mencari, dan saya sudah praktek Bapak Ibu. Saya sudah mengalami sendiri. Ternyata dengan konsep yang, tapi semua itu berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya tidak lepas dari itu.
Jadi konsep saya tidak lepas dari tujuan pembelajaran bahasa di tingkat dasar SDMI, tapi rumusannya yang berbeda dengan yang ada, termasuk penilaian 3 aspek bahasa tadi, 3 aspek kemampuan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, setiap soal mapel bahasa Indonesia harus disertai dengan media saji. Oke, pasti. Nah, yang kedua, pertanyaan menentukan pada jenis mapel yang diuji. Seperti tadi. Jadi pertanyaan itu penting sekali. Membuat pertanyaan, merumuskan kalimat pertanyaan penting sekali. Nah, untuk itu apabila ini dianggap bermanfaat, monggo di-share pada teman-temannya. Kita saling berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tolong saya diberikan masukan, mungkin ada kekeliruan atau kesalahan. Demikian Bapak Ibu ya, semoga tetap sehat, fit, tetap semangat. Harus Bapak Ibu, karena semangat ini katanya Bapak dokter kok bisa menambah imun kita. Begitu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sambil menunggu video berikutnya Bapak Ibu ya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.